Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Para ummah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala, pada hari ini kita akan membahas pembahasan terakhir di level pertama di kelas maba ini. Ya, pembahasan terakhir. Dan nanti kita akan singgung sedikit saja ya, pembahasan-pembahasan tambahan yang ada di buku ya. Insyaallah. Nah, di sini untuk pembahasan terakhir yang paling utama di kelas maba di level yang pertama adalah isim ditinjau dari kejelasan. Isim ditinjau dari kejelasannya. Maksudnya di sini sudah tertentu bendanya atau tidak. Ya. Dilihat dari apakah bendanya itu sudah tertentu atau tidak. Nah, maka dibagi menjadi dua. Yang pertama nakiroh. Yang pertama adalah nakiroh, yaitu masih bersifat umum. Nakiroh itu masih bersifat umum. Ya, ini sangat penting dipelajari, apalagi nanti kalau dia belajar fikih, ya belajar usul fikih, ya rumus-rumus fikih dalam mengambil hukum, itu pasti dia membutuhkan ini. Nakiroh ma'rifah, harus tahu. Ya. Nah, jadi nakiroh itu adalah yang bersifat umum, kata yang bersifat umum, belum jelas, belum tertentu. Ya. Nah, isim nakiroh ini, ya, isim nakiroh ini biasanya ditanwin dia. Ya. Ciri yang paling utama untuk isim nakiroh adalah tanwin, huruf terakhirnya ditanwin. Misalnya kitabun. Ya. Kitabun. Berarti di ini kitab ini tanwin. Tanwin kemudian dia nakiroh, harus nakiroh berarti. Ya, kecuali nanti kalau nama orang ya. Selain nama orang, kalau Muhammadun kan nama orang, walaupun ditanwin ya, tapi dia tetap bukan nakiroh nanti kalau nama orang, karena sudah tentu, sudah jelas Muhammad itu adalah itu dia, si Muhammad adalah si itu dia. Nah, gitulah. Ya. Jadi kitabun, kitab. Kitab. Ya, berarti dia belum jelas kitab apa yang dimaksud. Ya. Kalau tadi Muhammadun itu sudah jelas yang dimaksud si Muhammad adalah si itu. Ya, si fulan itu sendiri. Nah, sudah jelas. Nah, kitabun. Jadi nanti kalau ditanya misalnya kitabun, kalau ditinjau dari kejelasannya disebut isim apa? Isim nakiro. Kenapa disebut isim nakiro? Karena bertanwin. Atau karena tidak ada alif lamnya. Ya, karena tidak diawali alif lam. Atau secara lebih ini lagi ya, karena tidak ada tanda ma'rifah. Nah, itu. Ya, jawabannya seperti itu, karena tidak ada tanda ma'rifah. Ya, karena tidak ada ciri ma'rifah boleh atau tidak ada tanda ma'rifah. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ma'rifah. Ma'rifah ini ma'rifah, isim ma'rifah itu adalah isim yang kebalikan dari nakiro, yang sudah jelas yang dimaksud. Ya. Yang sudah jelas yang dimaksud. Misalnya ciri ma'rifah yang pertama ya. Atau kita contohkan ini, kitabun kan dia masih belum jelas, masih umum. Nah, kalau kita kasih alif lam sekarang. Al-kitabu. Al-kitabu. Maka ini artinya adalah kitab itu. Berarti sudah jelas yang dimaksud, kitab itu sendiri yang dimaksud. Ya. Kitab itu di atas meja misalnya. Berarti kitab yang dimaksud adalah kitab tafsirkah nanti ya. Kitab yang dimaksud. Berarti sudah jelas yang dimaksud. Nah, kalau kita bilang kitab saja enggak ada itunya, kitab. Berarti ini masih umum. Ya, masih umum. Nah, kalau ada alif lamnya berarti sudah kitab itu di atas meja. Nah, itu ma'rifah. Makanya nanti di sini ciri dari isim ma'rifah adalah diawali alif lam. Ingat, kalau ada alif lam enggak boleh tanwin. Semua yang beralif lam itu adalah ma'rifah pasti. Ya, semua yang beralif lam itu adalah ma'rifah.
Kemudian isim yang paling ma'rifah adalah lafaz Allah. Ya. Yang paling ma'rifah adalah lafaz Allah. Karena semua orang tahu. Ya, zat Allah ini. Semua orang tahu Allah itu. Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan rezekinya, semua orang tahu. Bahkan hewan pun tahu Allah. Ya, semua orang tahu. Makanya isim yang paling jelas diketahui adalah lafaz Allah. Nah, ini yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, isim ma'rifah yang kedua adalah namanya isim alam. Ya. Ada namanya isim alam. Alam, al-alam. Ya, isim alam ini adalah seperti apa? Nama. Ya, nama orang. Semua nama orang pasti ma'rifah. Semua nama orang pasti ma'rifah. Nanti ini para umat dan akhwat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala, ini sangat butuh nanti ketika mudhaf ilaih. Kemudian juga ketika na'at man'ut. Pasti butuh ini nanti nakirah ma'rifah. Kemudian ketika mubtada khobar nanti. Ya. Isim alam. Berarti nama termasuk ya isim ma'rifah, nama, ya. Kemudian gelar ad-doktor itu ma'rifah sudah. Laqab gelar. Kemudian apa lagi? Kunyah itu yang diawali dengan ibnu, ummu, abu. Itu kalau ada itu-itunya berarti ma'rifah. Abu Muhammad dan seterusnya itu berarti ma'rifah. Ya. Kemudian di sini kita tidak jelaskan panjang lebar, silakan dibaca aja ini. Ya. Yang catatan itu, cara menyusun nama, gelar dan laqab, ya. Kemudian selanjutnya adalah isim isyarah. Ya. Isim isyarah sudah kita bahas. Isim isyarah. Nah, isim isyarah juga dia ma'rifah. Ya, semua isim isyarah itu ma'rifah. Ya, dari hadza dan seterusnya itu ma'rifah. Ya, contohnya sini hadza kitabun dan seterusnya. Isim mausul, ya, semua isim mausul ma'rifah. Makanya nanti isim mausul bisa jadi mudhaf ilaih. Ya kan? Siratal ladzina an'am. Siratal ladzina, alladzina mudhaf ilaih, sirata mudhafnya. Ya, gitu. Karena ma'rifah setelah nakira, ya. Isim mausul. Nah. Isim mausul. Kemudian isim dhamir. Nah, ini ma'rifah. Ini harus dihafal semua ini. Ya. Ilmu harus dihafal. Isim dhamir. Semua isim dhamir dari huwa sampai nahnu itu adalah ma'rifah. Baik itu nanti ketika bersambung dengan isim lain ma'rifah. Ya, misalnya kitabnya, kitabuhu. Kitabuhu. Nah, ini hu ini domir kan, berarti ma'rifah. Makanya ini adalah mudhaf ilaih kan, ma'rifah setelah nakirah. Kitab kan enggak ada alif lamnya, berarti nakirah. Hu kan ma'rifah karena isim domir, berarti kitabuhu, hu mudhaf ilaih, kitabnya mudhaf. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya adalah isim yang bersambung dengan dengan 5 di atas, ya. Isim yang bersambung dengan alif lam ini. Isim yang bersambung dengan isim yang beralif lam. Isim bersambung dengan isim alam, nama, kunyah dan seterusnya. Isim bersambung dengan isim isyarah.
isim yang bersambung dengan isim mausul, isim yang bersambung dengan isim dhamir. Nah, isim yang bersambung ini ya ma'rifah. Contoh sekarang ya dalam buku itu bersambung dengan alif lam. Kitabun nahwi. Kitabun nahwi. Kitabun nahwi. Nah, kitabun nahwi. Nah, di sini ada kitab. Kitab ini bersambung dengan kata yang beralif lam, isim ma'rifah. Ya. Jadi isim nakiro ketika bersambung dengan isim ma'rifah nanti jadi ma'rifah ini, kitab ini. Ya. Nanti kitabu, kenapa dia ini? Kenapa dia ma'rifah? Karena bersambung dengan isim ma'rifah. Nah, gitu. Kitabu. Kemudian misalnya bersambung dengan nama orang. Qalamu Muhammadin. Qalamu Muhammadin. Nah, nama orang. Berarti qalamu ma'rifah karena bersambung dengan isim ma'rifah. Ya, atau nama orang. Isim isyarah. Misalnya isim isyarah baitu hadza. Baitu hadzal waladi. Baitu hadza. Kata baitu walaupun dia enggak ada alif lamnya tapi bersambung dengan isim isyarah ya, maka termasuk ma'rifah. Ya, maka termasuk ma'rifah baitunya. Isim mausul tadi, siratal ladzina tadi sudah kita jelaskan. Ya, siratal ladzina. Nah, sirata ini enggak ada alif lamnya kan? Dia jadi ma'rifah. Kenapa? Karena bersambung dengan isim mausul. Isim dhamir tadi kita jelaskan kitabuhu ya, atau baituna, baituna rumah kita bersambung dengan na isim dhamir, maka dia baitu itu ma'rifah karena bersambung. Pokoknya setiap kata yang bersambung dengan 5 ini ya, maka kata tersebut ma'rifah. Nah, yang terakhir adalah munada namanya. Munada yaitu kata setelah huruf nida ya. Munada. Jadi semua kata setelah huruf nida itu ma'rifah. Seperti wahai siswa, ya talibu. Ya talibu, wahai siswa. Talibu namanya munada yang dipanggil. Ya, maka ini ma'rifah. Kenapa? Karena setelah huruf nida ya. Nah, gitu. Nah, sampai sini dulu penjelasan kita ya. Namun nanti ya, kalau ada kata bersambung dengan isim nakirah ya. Misalnya baitu talibin. Nah, baitu talibin, rumah siswa. Ya. Baitu talibin, rumah siswa. Ini kata bersambung dengan isim nakirah, bukan yang 5 ini. Ya. Maka baitu tetap nakirah. Walaupun dia bersambung dengan isim lain. Tapi dia bersambung dengan isim nakirah ya, maka tetap nakirah. Kapan itu ma'rifah kata yang bersambung? Ketika dia bersambung dengan isim yang 5 ini, isim ma'rifah. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini sangat mohon sekali untuk dihafal. Ya, ini semuanya. Semua yang sudah kita pelajari, pembagian-pembagian itu benar-benar nanti di level yang kedua, di level yang ketiga itu sudah di luar kepala. Ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan lomba ya, lomba kosakata, kemudian lomba mengirob nanti di bulan Ramadan insyaallah. Dan setelah Ramadan kita akan kembali insyaallah melanjutkan di level yang kedua tentang fi'il ya, tentang fi'il. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.